Pada masa-masa awal pandemi COVID-19, Indonesia secara mengejutkan mendeklarasikan aspirasi untuk mengakuisisi pesawat tempur F-35 buatan Lockheed Martin. Namun gayung tak bersambut karena Amerika Serikat menolak menjual pesawat pancar gas yang ditenagai oleh Pratt & Whitney F-135 engine itu. Penolakan Washington membuat Jakarta menurunkan tawarannya pada F-15IX keluaran Boeing, di mana Washington tidak keberatan untuk mengekspor jet tempur yang didorong oleh F-110 129 engine karya General Electric. Sayangnya sampai saat ini pihak-pihak terkait Indonesia belum sepakat mengenai pendanaan program pembelian jet tempur yang dilengkapi dengan radar AESA AN/APG 82V1 tersebut. Sejumlah negara di sekitar Indonesia telah mengadopsi F-35 seperti Australia dan Singapura. Down Under memilih varian F-35A, sedangkan negeri Singa menetapkan F-35B karena pertimbangan taktis operasional. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa selama ini Indonesia selalu tertinggal dalam adopsi pesawat-pesawat tempur canggih, suatu tradisi yang telah berlangsung sejak masa film Flash Gordon yang ditayangkan di TVRI. Upaya meninggalkan tradisi tidak luhur itu baru mulai dilakukan sejak 2020 ketika Kementerian Pertahanan merencanakan pengadaan pesawat tempur Rafale asal Prancis dan F-15IX dari Amerika Serikat. F-35 tercatat sebagai satu-satunya pesawat tempur generasi kelima buatan barat yang telah tersedia secara komersial di pasar saat ini. Oleh karena itu, merupakan pilihan yang logis apabila Indonesia mempunyai aspirasi untuk bergabung dalam klub operator F-35 di dunia. Apabila Indonesia bisa memiliki jet tempur yang di masa silam adalah pesaing X-32 buatan Boeing, hal demikian pula merupakan sinyal bagaimana tingkat kepercayaan terbangun dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia. Sebagaimana diketahui, perdagangan pesawat tempur canggih seperti F-35 bukan sekedar transaksi niaga biasa, akan tetapi transaksi bisnis yang sangat kuat dipengaruhi oleh aspek politik. Pertanyaannya adalah, apakah dalam 10 hingga 15 tahun ke depan, Jakarta dapat membeli F-35 dari Washington? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan lebih banyak ditentukan oleh kondisi di Jakarta daripada situasi di Washington. Yang dimaksud dengan situasi di Jakarta adalah bagaimana kecenderungan implementasi kebijakan politik luar negeri Indonesia di masa 10 hingga 15 tahun ke depan. Apakah Jakarta masih akan lebih cenderung dekat dengan Beijing dan cenderung mengabaikan Washington, kecuali apabila ada maunya saja? Kebijakan luar negeri bebas aktif tidak dapat sepenuhnya dijadikan kambing hitam dalam pengadaan senjata, sebab sejarah menunjukkan ketika era Orde Baru, Indonesia lebih dekat ke blok barat daripada blok timur, walaupun Indonesia tidak masuk dalam persekutuan pertahanan bilateral dan multilateral dengan Amerika Serikat. Relasi politik luar negeri, ekonomi, pertahanan, dan intelijen Indonesia saat itu sangat jelas condong ke barat. Hal itu menjadi penjelasan kenapa di masa itu Indonesia bisa membeli F-16AB, mengakses senjata berpandu AGM-84 Harpoon, dan mendapatkan beragam teknologi dirgantara. Singkatnya, implementasi kebijakan luar negeri bebas dan aktif akan sangat ditentukan oleh karakter penguasa di Jakarta. Kalau Indonesia pada masa 10-15 tahun ke depan masih tetap condong ke Cina dan terus mengabaikan Amerika Serikat, kecuali ada maunya saja, sulit untuk mengharapkan lisensi ekspor F-35 akan diterbitkan oleh Foggy Bottom berdasarkan persetujuan dari Capitol Hill. Sebab negara konsumen F-35 dituntut untuk mampu menjaga kerahasiaan semua hal yang terkait dengan pesawat tempur yang mengadopsi Low Observable Technology itu. Di kawasan Indo-Pasifik, negara-negara pembeli F-35 seperti Australia, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan Cina. Namun, kebijakan politik negara-negara tersebut tidak condong ke Beijing. Pintu utama yang sekaligus dapat menjadi sandungan utama bagi Indonesia untuk mengakuisisi F-35 adalah implementasi kebijakan luar negeri bebas dan aktif. Apabila kebijakan luar negeri dijalankan secara berimbang,
dan sekaligus mengacu pada kepentingan nasional Indonesia, terdapat peluang besar Washington akan meluluskan niat Jakarta bagi pembelian jet tempur bermesin tunggal tersebut. Harap diingat, salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah menjaga keutuhan integritas wilayah, di mana terdapat wilayah kedaulatan Indonesia yang diklaim oleh Cina. Belum lagi hak berdaulat Indonesia yang terus dirongrong oleh negeri yang menindas Muslim Uighur itu. Wajah pelaksanaan kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia pada 10 hingga 15 tahun ke depan akan sangat ditentukan oleh hasil pemilu presiden mulai 2029 hingga 2039. Dalam masa itu, Indonesia akan menggelar 3 kali pemilu presiden apabila Indonesia masih menganut demokrasi seperti yang selama ini dipraktekkan. Pada masa itu diperkirakan Cina akan semakin agresif dalam klaimnya terhadap Laut Cina Selatan, termasuk semakin bersikap intimidatif terhadap negara-negara lain di rantau ini. Apakah pada masa itu karakter penguasa Indonesia masih akan tetap condong ke Cina dan mengabaikan Amerika Serikat, kecuali ada maunya saja, masih belum diketahui. Pertanyaan selanjutnya, apakah Amerika Serikat akan menerbitkan lisensi ekspor F-35 tanpa Indonesia membeli F-16 Viper? Sebenarnya tidak ada keharusan bagi negara yang ingin memborong pesawat tempur kursi tunggal itu untuk mengakuisisi F-16 Viper terlebih dahulu. Narasi bahwa Indonesia harus mengimpor F-16 Viper terlebih dahulu sebagai batu loncatan ke F-35 adalah sekedar kampanye pemasaran Lockheed Martin saja. Inti dari kampanye pemasaran tersebut adalah bagaimana agar cuan tidak lari ke Boeing dan atau pabrikan pesawat tempur Eropa seperti Dassault Aviation. Kalau logika kampanye pemasaran Lockheed Martin dipakai, maka Jakarta tidak dapat mengakses F-35 di masa depan apabila sebelum atau pada 2024 memutuskan mengakuisisi F-15EX. Sampai saat ini masih terbuka peluang Indonesia membawa pulang pesawat pancar gas buatan Boeing walaupun kecil. Gedung Putih dan Capitol Hill tidak terlalu peduli apakah yang mengekspor jet tempur adalah Lockheed Martin atau Boeing sepanjang aktivitas itu memajukan kepentingan nasional Amerika Serikat. Australia, Kanada, Jerman, Finlandia, Italia, dan Swiss adalah daftar sejumlah negara operator F-35 yang tidak pernah memakai F-16 sebelumnya. Sesungguhnya tidak ada yang salah dengan narasi kampanye pemasaran F-16 Viper oleh Lockheed Martin ke Indonesia. Namun narasi kampanye demikian perlu dikritisi. Apakah Indonesia akan termakan dengan narasi kampanye pemasaran pabrikan yang membeli lini bisnis F-16 dari General Dynamics tersebut? Jawaban atas pertanyaan itu akan diketahui dalam waktu dekat apakah Taman Suropati dan Lapangan Banteng setuju atau tidak dengan permintaan tambahan pinjaman luar negeri sebesar 1 miliar US dollar untuk membeli F-16 yang diusulkan oleh Medan Merdeka Barat. Nah, sobat semua, berikan pendapat Anda di kolom komentar.